Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Diniati dari Prodi PGSD 2018. Di sini saya akan menjelaskan jawaban mengenai pertanyaan dari mata kuliah sumber daya alam. Di daerah luar Jawa seringkali dilakukan pembukaan lahan secara besar-besaran, yaitu alih fungsi hutan menjadi area pertanian atau perkebunan. Dalam pembukaan lahan pertanian tersebut tak jarang dilakukan proses pembakaran hutan. Bagaimana pendapat Anda tentang aktivitas ini? Yang kedua, saat ini pemerintah tengah mengalahkan kebijakan konvers menggunakan bahan bakar listrik. Bagaimana menurut pendapat Anda, baik atau tidak kebijakan tersebut? Jawabannya yaitu, dalam banyaknya kasus, kebakaran hutan juga berawal dari tidak kesengajaan manusia melakukan pembakaran hutan dan lahan yang akan dipergunakan untuk hutan taman industri, perkebunan, ladang pengembala atau pemburu yang ingin merangsang tumbuhnya rumput, pengusir lebah dan sarangnya oleh ternak lebah, atau pengumpulan madu dan para perambah hutan. Terus, karena banyaknya kebakaran hutan biasanya diawasi sehingga api mudah merambat ke kawasan hutan dan lahan sekitar yang menyebabkan kerugian baik dari ekologis maupun ekonomis. Manfaat pembukaan lahan tanpa membakar, yaitu hutan dan lahan merupakan sumber daya alam yang bila dikelola dengan baik dan benar akan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional, khususnya pelestarian lingkungan. Namun demikian, pengelola hutan dan lahan sering diabaikan, yang mengakibatkan kejadian bencana dan gangguan seperti kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, sehingga merusak lingkungan, menurunkan produksi dan menghambat pelestariannya. Ada beberapa manfaat pembukaan lahan tanpa membakar hutan, yaitu 1. Tidak menimbulkan polusi asap. Yang kedua, menurunkan emisi gas rumah kaca yang berdampak negatif pada perubahan iklim yang berpengaruh pada stabilitas ekosistem, aktivitas transportasi, komunikasi, dan kesehatan manusia. Yang ketiga, perbaiki bahan organik tanah, kadar air, dan kesuburan tanah, terutama di daerah yang sudah pernah ditanami sehingga menurunkan kebutuhan pupuk organik. 4. Dalam jangka panjang, pembukaan lahan tanpa pembakaran akan menjamin keseimbangan secara ekonomi dan ekologis. Yang kelima, untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian kekeringan yang akan berdampak langsung kepada produksi tanaman, akibatnya hasil panen akan mengalami penurunan. Yang keenam, yang terakhir, untuk pemulihan kualitas lingkungan yang berbasis pembangunan berkelanjutan, membuka lahan tanpa membakar bisa juga. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 26 tentang perkebunan juga telah diamatkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka atau mengelola lahan dengan cara pembakaran yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan merusak fungsi lingkungan. Pekerjaan dan alat yang dipergunakan serta teknis pelaksanaan dalam pembukaan lahan tergantung pada penerapan vegetatis dan cara yang digunakan memanfaatkan limbah pembukaan lahan, gitu. Limbah hasil penebangan
dimanfaatkan sebagai kompos dengan cara pembuatan sebagai berikut. Bahan-bahan dan komposisi terdiri dari limbah, hasil tebangan berupa serapan yang terdiri dari pupukan dan gulma sebanyak 80%, pupuk kandang 10%, dedak 10%, dan sebagainya. Terus cara pembuatan sebagai berikut. Limbah hasil tebangan dicampur dengan pupuk kandang dan dedak, terus dicampurkan dengan air, kemudian dilarutkan. Campurkan 1, diaduk dengan campuran 2, kemudian ditutup pakai plastik. Setelah 3 hari diaduk supaya prosesnya sempurna, kemudian ditutup kembali. Setelah berwarna menerata kecoklatan dan mengembur, kemudian diangin-anginin, ya kayak gitu. Yang ya itulah jawaban aku. Jawaban saya mungkin kurang tepatnya. Ya, ada juga di sini saya lupa sebenarnya sih sama jawaban saya sendiri. Ya, sebenarnya penggunaan kantong plastik untuk menggunakan simpanan atau dijual ada baik dan buruknya. Baiknya itu mengurangi polusi di Indonesia, bermanfaat sumber daya gas alam yang melimpah memiliki Indonesia sendiri. Buruknya proses konversi ini berjalan dengan sangat lambat. Ya, saat ini harga baterai. Ini jawaban pertanyaan yang kedua. Saat ini harga baterai untuk kendaraan listrik masih relatif mahal menurut analisis. Ya, masih mahal. Jadi kemungkinan teknologi baterai saat ini membuat harga jual kendaraannya listrik itu 30% lebih mahal ditimbang kendaraan yang biasanya, dan kemungkinan harga kendaraannya akan mahal ya. Mungkin masih belum relatif kalau misalnya kendaraan itu listrik, karena harganya lumayan juga sih buat kayak, kan pasti disuruhnya semua orang gitu pakai kendaraan listrik, sedangkan harga kendaraan listrik sendiri itu pun mahal. Jadi ya gimana baiknya aja deh. Jadi sekian dari saya, mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.